Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang keteladanan profesor. Sahabat-sahabat sekalian, seorang profesor atau guru besar merupakan figur yang cerdas dan berwibawa. Namun, di balik gelar akademis yang tinggi, mereka juga menunjukkan kualitas pribadi yang luar biasa. Kesederhanaan, kerendah hatian, dan keramahan itu adalah ciri dari seorang profesor. Kesederhanaan, kerendah hatian, dan keramahan. Kualitas-kualitas ini bukan hanya membuat mereka dihormati sebagai pengajar, tetapi juga sebagai manusia. Dalam konteks sosiologi, sifat-sifat ini dapat dipahami sebagai bentuk kapital simbolik yang sangat berharga. Menurut sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu, ada berbagai bentuk kapital yang dimiliki individu dalam suatu masyarakat, seperti kapital ekonomi, biasanya berupa uang. Kemudian kapital budaya, biasanya berupa pengetahuan dan pendidikan. Dan kapital sosial, biasanya berupa jejaring atau hubungan. Namun ada satu bentuk yang sangat penting dalam dunia akademis, yaitu kapital simbolik. Kapital simbolik adalah pengakuan, prestise, dan kehormatan yang diberikan kepada seseorang. Dalam konteks profesor, gelar dan publikasi ilmiah adalah bentuk kapital budaya yang diubah menjadi kapital simbolik. Kesederhanaan, kerendah hatian, dan keramahan juga merupakan bentuk kapital simbolik yang kuat. Sifat-sifat ini meningkatkan reputasi profesor di mata mahasiswa dan kolega, yang pada akhirnya memperkuat posisi mereka sebagai figur yang layak dihormati. Tidak hanya karena kecerdasan mereka, tetapi juga karena karakter mereka. Teori interaksionisme simbolis yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti George Herbert Mead dan Erving Goffman menjelaskan bahwa makna dan identitas diri terbentuk melalui interaksi sosial. Dalam interaksi antara profesor dan mahasiswa, setiap sapaan, senyum, atau percakapan ringan adalah simbol yang membentuk persepsi. Seorang profesor yang ramah dan rendah hati mengirimkan simbol bahwa mereka dapat didekati dan tidak superior. Ini menciptakan ruang interaksi yang aman di mana hierarki kekuasaan antara profesor dengan mahasiswa menjadi lebih cair. Mahasiswa merasa nyaman untuk bertanya, berdiskusi, dan bahkan tidak setuju, yang merupakan elemen penting dari proses belajar yang kritis. Sebaliknya, bila seorang profesor bersikap sombong dan sulit dijangkau, maka akan menciptakan jarak simbolis yang menghambat komunikasi dan proses belajar. Dengan demikian, keramahan dan kerendah hatian merupakan alat sosial yang efektif untuk membangun hubungan yang produktif dan saling menghormati. Sosiolog Emil Durkheim membedakan antara solidaritas mekanik berbasis kesamaan dengan solidaritas organik berbasis perbedaan dan saling ketergantungan. Dalam konteks perguruan tinggi yang merupakan institusi kompleks, solidaritas organik sangatlah penting. Para profesor, mahasiswa, dan staf memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun mereka saling bergantung untuk menjalankan sistem akademik. Ketika seorang profesor menunjukkan keramahan dan kesederhanaan, mereka memperkuat solidaritas organik ini. Mereka tidak memandang rendah peran orang lain. Sebaliknya, mereka mengakui bahwa semua anggota komunitas akademik memiliki kontribusi penting. Ini menciptakan kohesi sosial yang kuat dan mendorong kerjasama. Dengan kata lain, kesederhanaan dan kerendah hatian seorang profesor bukan hanya masalah karakter pribadi, melainkan juga sebuah praktek sosial yang memelihara stabilitas dan fungsionalitas komunitas akademik. Mereka tidak hanya mengajarkan mata pelajaran, para profesor itu, tetapi juga secara tidak langsung
mereproduksi nilai-nilai sosial seperti rasa hormat, kerjasama, dan pengakuan terhadap kontribusi orang lain. Kesederhanaan, kerendah hatian, dan keramahan seorang profesor lebih dari sekedar sifat-sifat personal. Sikap tersebut merupakan strategi sosial yang efektif untuk membangun kapital simbolik, memperkuat interaksi yang bermakna, dan memelihara kohesi sosial dalam sebuah institusi. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa kecerdasan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita tahu, melainkan dari seberapa baik kita menggunakan pengetahuan itu untuk melayani dan mengangkat orang lain. Demikian sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.